Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kendal. Saya Era Wahyu Santoso dari SDN 1 Korowalang Kulon, Kecamatan Cepiring. Sebelah kanan saya Solihin dari SD Negeri 1 Mangunsari, Kecamatan Weleri. sebelah kiri Saya Busrini Setiawati dari SD Negeri 3 Bebengan, Kecamatan Bojang. kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh warga sekolah, baik oleh coach maupun coachnya, untuk memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh coachnya untuk peningkatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam kegiatan ini ada 3 peran yang kami mainkan, yaitu yang pertama sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai kunci. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Era. Selamat siang juga Pak Solihin. Bagaimana kabarnya Pak Era hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semangat. Ya, bagus. Pak Era, sebelum Pak Era nanti melaksanakan kegiatan coaching, saya di sini sebagai supervisor akan melakukan pengamatan nanti ketika Pak Era melakukan kegiatan coaching. Kegiatan coaching tentunya memiliki prinsip-prinsip seperti kemitraan, kemudian bisa membuat kreativitas dan memberdayakan coachnya dengan memberikan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Pak Era. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kompetensi coaching. Apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Era nanti dalam kegiatan coaching, kompetensi apa? Baik Pak Solihin, untuk kesempatan kali ini dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan kepada coach saya nantinya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, bagaimana kita bisa berkonsentrasi fokus pada permasalahan dengan tidak buyar pemikirannya. Yang kedua adalah membuat pertanyaan berbobot agar nantinya bagaimana si coaching itu dapat memberikan jawaban itu secara terbuka, secara jujur, sehingga nanti kita dapat menuntun si coaching tersebut menemukan ide-ide, gagasan-gagasan serta rencana aksi yang akan coaching lakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Betul, tadi Pak Era sudah menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan ya, ada tadi kehadiran secara penuh atau secara utuh agar lebih fokus ya Pak dalam kegiatan coaching. Kemudian Pak Era menyampaikan kaitannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, harapannya nanti si coachingnya itu mampu terbuka dalam menyampaikan permasalahan, sehingga nanti dalam menemukan ide atau gagasan solusinya itu juga akan berdampak Dan juga proses kreatif kreativitas itu. itu. Lalu dari kompetensi yang ada itu lebih spesifik lagi, itu kompetensi yang mana yang nantinya akan dikembangkan oleh Pak Era? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi ya Pak Gini ya, saya ingin lebih lanjut mengembangkan yang pertama, yaitu bagaimana kompetensi kehadiran penuh. Kita bisa berfokus, bisa satu tujuan dengan tidak terbuyarkan oleh segala hal. Yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Seperti yang saya bicarakan tadi, dengan pertanyaan berbobot nanti ujinya diharapkan bisa lebih terbuka, lebih jujur, dan menuangkan ide-ide atas permasalahannya, dan nantinya bisa membuat rencana aksi dari permasalahan yang dihadapinya secara
mandiri. Ya berarti ini nanti untuk apa itu pengembangan kegiatan coaching, yaitu Pak Era akan mengembangkan dua hal ya. Ya, Yang pertama yaitu tadi akan mencoba kehadiran secara penuh agar fokus, konsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu akan memberikan pertanyaan yang berbobot itu kepada coachnya. Kemudian ini Pak Era nanti apa itu indikator atau ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Era sendiri dalam melakukan kegiatan coaching tersebut. Indikator ketercapaian yang diharapkan Pak Era sendiri nantinya yang seperti apa? Indikator ketercapaian dari tujuan yang saya utarakan tadi ya, dari kompetensi yang saya utarakan tadi. Yang pertama kan itu apa namanya, kehadiran penuh. Nah itu nanti indikatornya berarti si kunci yang saya hadapi itu bisa secara terbuka, secara sadar dan penuh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari saya secara terbuka dan merasa sudah ada rasa percaya gitu, sehingga tidak sudah tidak menutup-nutupi hal-hal yang memang urgent yang nantinya bisa kita gunakan untuk menggali ide-ide yang akan dilaksanakan oleh si kunci tersebut. Dan yang kedua adalah membuat pertanyaan berbobot ya. Itu nantinya kita bisa mengetahui dari bagaimana si kunci tersebut bisa menuangkan itu apa nama ide-idenya, sehingga jadi nanti dapat membuat sebuah rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut itu. Oh ya, ini terima kasih Pak Era. Nanti akan melakukan kegiatan coaching. Semoga sukses Amin. dan berhasil sesuai dengan harapan, dan tentunya dapat membantu coachingnya untuk menyelesaikan permasalahan dengan menemukan titik yang ada dalam diri coaching tersebut. Siapa? Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi setelah Pak Era sudah melakukan coachingnya. Terima kasih. Modulannya Pak Dikit. Ya, sukses selalu Pak Era. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusrini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Era, kabar saya ini baik-baik saja, tetapi juga tidak dalam keadaan baik-baik saja Pak. Padahal kemarin ini baru saja apa namanya kita melaksanakan 17-an kok sudah pusing-pusing ria ini bagaimana Bu Kusrini ini? Ya Pak, ini saya berterima kasih sekali ini Pak Era sudah meluangkan waktu ya Pak ya untuk saya sekedar untuk curhat ini Pak beberapa permasalahan yang saya hadapi Pak. Kalau boleh tahu, apakah tujuan yang ingin Ibu Kusrini capai dalam diskusi kita kali ini? Iya Pak, tentunya kegiatan ini memang saya hadapkan karena saya juga memiliki tujuannya, yaitu tujuan saya berbincang-bincang dengan Pak Era ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak dari apa yang saya hadapi ini. Semoga nanti saya dapat memberikan berbincang-bincang, dapat mencari solusinya dari panjenengan sendiri ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan Bu, untuk permasalahan yang Ibu hadapi itu apa toh sebenarnya? Gini Pak, saya ini kan guru kelas 5. Iya. Murid saya itu juga banyak, sekitar 34. Dan di antara mereka ini ada siswa saya yang namanya Danian, sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Hampir di dalam setiap minggunya ini kurang lebih 2-3 kali itu yang tidak masuk dan tidak diketahui alasannya apa. Satu minggu itu 2-3 hari tidak berangkat? Iya Pak. Ibu bawa anunya enggak? Apa nama daftar ID-nya enggak? Ini Pak, kebetulan ini saya juga bawa ini daftar ID. Coba Bu, coba. Oh iya ya Bu ya. Ini berarti anaknya ini tanpa kabar ini Bu? Iya Pak, tanpa kabar sama sekali. Saya juga sampai menanyakan beberapa temannya yang samping rumahnya itu, kalau tidak juga nggak ada anaknya itu, nggak tahu di mana. Lantas selama ini apa yang sudah Ibu lakukan agar mengetahui kabarnya dari anak ini? Ya itu kemarin saya sempat tanya temennya yang itu, tak suruh tanya, coba dilihat tuh ada enggak si Daniel di rumah. Wah
Tidak ada Bu, tidak ada di rumah gitu. Terus saya mencoba untuk di grup Pak, di grup WA kan ada ini, grup di wali murid kelas 5 kan ada paguyuban wali siswa itu, saya WA yang nomornya, itu kayaknya nomornya ibunya kalau tidak salah ini keluarganya itu tidak dibalas Pak. Centang 1 nanti kalaupun toh centang 2 biru itu ya ketika malam hari ketika saya buka lagi kok, tapi juga nggak ada respon apa-apa, tidak, di-read aja, dibaca, kemudian nggak ada umpan balik ke saya. Ini bagaimana ini? Berarti Ibu sudah berusaha ya, artinya menghubungi orang tua dari pihak si Danang ini sendiri dengan memberikan pesan melalui WA ya Bu ya, WA pribadi ya Bu ya, dari nomor yang ada di WA group itu. Ternyata kalau selama masa jam kerja masih centang 1 masih saja. centang 1, iya Pak, itu kayaknya memang ketika malam itu baru ketika saya buka lagi sudah biru. Oh, berarti centang birunya kalau sudah malam. Iya, iya. Begitu. Lantas apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Nah ini saya coba, kemarin sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah, ada yang dibuatkan surat Pak. Surat yang dibuat mengetahui kepala sekolah untuk mengharap kehadiran orang tua ke sekolah, bagaimana nanti keadaannya Danang itu seperti apa. Berarti jenengan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuatkan surat undangan ya, agar nantinya si orang tua dari si Danang dapat datang ke sekolah, artinya nanti bisa membicarakan tentang permasalahan si Danang ini sendiri. Nah itu gimana Bu? Apakah ada respon dari orang tua atau gimana ini? Ini Pak, Danangnya tidak berangkat, saya sudah membuat beberapa cara, satu dengan WA, kemudian dengan surat, juga belum ada hasilnya. Lah ini Pak, saya ini selanjutnya ini harus bagaimana ini agar Danang ini tahu sebenarnya kondisinya seperti apa dan mau masuk sekolah Pak, karena yang dihadapi masalahnya tidak hanya cuma itu untuk si Danang ini. Kira-kira ya Bu ya, tapi kan sudah di WA sudah ada mempan lah, artinya di WA tidak mempan, dikirim surat tidak mempan. Itu kira-kira ada cara lain nggak untuk bisa bagaimana dari keluarga si Danang ini bisa memberi kabar lah, paling tidak Ibu sudah dapat berkomunikasi dengan pihaknya si Danang itu bagaimana? Ada ide-ide apa? Begini Pak, saya coba tanya beberapa siswa saya tentang kondisi rumahnya itu gimana. Saya akan merencanakan untuk kunjungan ke rumah. Ya karena ini memang belum saya lakukan Pak. Menurut Pak Era gimana nih kalau saya kunjungan ke rumah begitu? Ide yang sangat bagus sekali Bu. Kemungkinan kan kalau di WA mungkin orang tuanya tidak memiliki kuota, ataupun kalau memiliki kuota ikut tetangganya wifi-nan gitu Bu. Jadi komunikasi bisa terhambat lah. Kemudian kalau undangan juga kemungkinan kalau diberikan titipan ke rekannya juga bisa tidak sampai ke orang tuanya. Dan Ibu memiliki ide yang sangat luar biasa ini, melakukan kunjungan ke rumahnya si Danang. Siapa tahu nanti bisa ketemu. Itu ya. Untuk kunjungan ini kadang saya juga bingung ini, akan saya lakukan ketika jam kerja apa sesudahnya atau gimana ya ini ya? Nah itu kira-kira itu ada kendala apa itu kalau melakukan home visit itu? Home visit itu begini Pak, saya tuh takutnya ketika dia itu tahu nanti akan dikunjungi, ya saya tuh pengennya alami gitu, dia biar tidak tahu kapan saya akan berkunjung, akan apa gitu. Rencana saya akan nanti minta izin kepala sekolah ketika jam olahraga Pak. Nah jam olahraga ini saya tidak punya waktu untuk ngajar ya, karena sudah dipakai oleh guru olahraga, maka waktu itu akan saya gunakan untuk melakukan kunjungan ke rumahnya. Nah begitu Pak. Itu ya Bu ya, berarti ide yang bagus juga tuh, menggunakan sela-sela waktu dari kesibukan Ibu ya. Dan kemungkinan kunjungan ke rumah itu juga nanti bisa membuat orang tua itu lebih memperhatikan si Danang. Iya begitu Pak. Jadi waktunya ketika jam olahraga. Itu untuk kehadirannya ya Bu ya. Semoga nanti setelah diberikan home visit bisa aktif kembali si Danang.
Tadi juga Ibu mengatakan bahwasannya si Danang juga memiliki kekurangan dalam hal membaca. Nah, itu. Apa yang sudah Bu Kusrini lakukan mengenai hal tersebut? Iya. Danang ini Pak, ketika awal masuk kelas kan saya melakukan pemetaan ya Pak ya terhadap kemampuan awal anak itu melalui tes diagnosisnya itu asesmen awal. Lah termasuk Danang ini target saya ini untuk bisa menambah pengetahuannya dalam bidang keterampilan membaca karena dibandingkan teman-teman lain itu dia termasuk yang harus mendapatkan pendampingan khusus. Lah sudah tidak berangkat, saya harus melakukan pendampingan kan tidak bisa ini Pak untuk meningkatkan keterampilan membacanya ini Pak. Kemarin sudah sempat saya ini kelompokkan dengan beberapa teman yang memiliki permasalahan yang sama. Bagus juga ini idenya Bu Kusrini ini mengelompokkan teman-teman yang memang memiliki kekurangan dalam hal membaca ya Bu ya. Iya. Kira-kira nanti kalau misalkan si Danang ini sudah aktif, sudah dikelompokkan itu ada hambatan lain nggak tuh kira-kira kalau misalkan Ibu melaksanakan hal tersebut? Oh, hambatannya tuh begini Pak, teman-teman yang lain kan sudah jalan, sementara Danang tidak berangkat kan ini program saya juga akhirnya terhambat juga. Dan nanti untuk mengejar ketertinggalannya si Danang ini, saya akan buat report lagi beda dengan temannya, yaitu ketika temannya nanti dia sudah di tahap yang 2, maka Danang ini masih di tahap 1, maka saya akan mencari referensi buku-buku yang kelas bawah supaya kalau kelas bawah itu kan bukunya tulisannya bisa besar, kemudian kata-katanya tidak terlalu sulit, biar itu lancar dulu. Baru nanti mengikuti seperti temannya. Gitu. Berarti nanti ini kita sudah diskusi panjang lebar ya. Berarti dari diskusi ini dapat saya simpulkan bahwasanya untuk mengatasi Danang yang sering bolos itu Ibu tadi sudah melakukan telepon, hubungan WA dan juga undangan sudah mental ya. Kemudian Ibu akan melaksanakan home visit gitu. Dan kemudian yang kedua tentang permasalahan si Danang yang memiliki kekurangan dalam kemampuan membaca, Ibu juga sudah memberikan sebuah ide untuk mengumpulkan dengan teman-teman si Danang yang memiliki kekurangan yang sama. Itu ya. Nah, itu kira-kira kapan Ibu ini bisa dilaksanakan program-programnya Ibu ini? Iya Pak, ini yang pertama itu untuk home visitnya dulu ya. Kebetulan besok itu adalah jam olahraga di kelas 5 Pak. Jadi akan saya laksanakan besok pagi. Gitu. Jadi untuk kegiatan visitnya si Danang akan saya lakukan tepat besok itu setelah ini kegiatan kucing ini selesai. Besok pagi pas olahraga akan saya kegiatan visit di rumahnya Danang. Untuk membacanya ini Pak, saya menunggu Danang kondisinya seperti apa nanti di rumahnya. Hasilnya dari home visit itu akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan membaca. Berarti kita sudah membuat panjenengan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada ya. Pesan saya ini Bu, panjenengan harus tetap berkomitmen dan bertanggung jawab atas apa yang sudah direncanakan tadi, sehingga nanti Ibu bisa melaksanakan dan saya juga menunggu nih hasilnya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi beberapa nanti Bu Kusrini bisa menghubungi saya kalau misalkan si Danang itu sudah berangkat ataupun belum bisa berangkat, nanti bisa menghubungi saya lagi, kita bisa berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Era. Ini setelah saya bincang-bincang dengan Pak Era, akhirnya saya tahu nih Pak permasalahan saya, kemudian cara mengatasinya. Terus saya akhirnya ini merasa plong dan bahagia ini Pak. Saya nanti dari sini bisa langsung melaksanakan perencanaan untuk besok pagi untuk kunjungan ke rumahnya Danang. Semoga saja nanti Danang ini saya bisa dapatkan informasi yang jelas mengapa dia tidak berangkat sekolah, sehingga diketahui lah akan permasalahannya dan semoga Danang bisa masuk kembali ke sekolah. Sama-sama, terima kasih juga Bu Kusrini senang bisa membantu panjenengan menemukan solusi dari permasalahan panjenengan. Semoga sukses dan saya juga ini tetap menunggu ya Bu dari panjenengan. Nanti saya akan mengabari Pak Era kapan kita akan
bidang-bidang lagi. Ya, terima kasih ya. Ya Pak, saya yang berterima kasih atas waktunya. Ya, Semoga ini sama-sama Bu bermanfaat Sri buat ini. kita Amin, semuanya. amin. Terima kasih Oke. Pak. Selamat siang Pak Era. Selamat siang Pak Solikin. Tadi Pak Era ketika melakukan kegiatan coaching sangat bagus sekali, saya perhatikan. Iya. Sudah bagus, sudah menunjukkan kemitraan, keterbukaan, dan pemberian pertanyaan yang sangat berbobot. Menurut Pak Era tadi hal yang sudah dilakukan Pak Era terkait dengan indikator yang disampaikan Pak Era ketika kegiatan coaching, itu tadi Pak Era sudah melakukan hal apa saja menurut Pak Era? Dari yang sudah saya laksanakan tadi, pelaksanaan teknik coaching tadi ya Pak Solikin ya, itu saya yang pertama sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, di mana yang pertama saya sudah menanyakan tujuan dari kita melaksanakan diskusi tadi, dan dijawab oleh Bu Sri ini bahwasanya tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan beliau, di mana ada seorang siswa beliau yang ternyata itu tidak berangkat sekolah 1 minggu itu hampir rata-rata 3 hari Pak Kim. Padahal si anak tersebut memiliki kekurangan dalam hal membaca. Nah, kemudian yang kedua adalah saya sudah dalam teknik coaching tersebut sudah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan tadi, kemudian sudah melakukan rencana aksi, dan Bu Sri tadi sudah membuat beberapa rencana aksi. Yang pertama itu dalam hal menangani si Danang yang tidak berangkat, dan si Bu Sri ini membuat sebuah rencana aksi di mana beliau akan melaksanakan sebuah kunjungan ke rumah si Danang ini. Nah, kemudian untuk menanggulangi permasalahan si Danang yang berkurang kompetensinya membaca yang masih lemah ya, itu Bu Sri ini akan mengumpulkan dengan teman-temannya si Danang agar nantinya bisa dikelompokkan tersendiri dan diberi treatment tersendiri. Kemudian bagaimana di situ di coaching itu juga tadi Bu Sri sudah mengungkapkan rasa komitmen beliau, rasa tanggung jawab beliau akan melaksanakan tugas rencana tersebut. Untuk yang tentang kedisiplinan keberangkatan si Danang itu akan dilaksanakan esok hari saat jam olahraga sehingga dapat segera dilaksanakan. Kemudian yang menanggulangi tentang kekurangan membaca si Danang itu menunggu hasilnya. Yang pertama itu tadi Pak Kim, kalau si anaknya sudah datang baru bisa melakukan treatment yang kedua itu. Betul, ini juga dalam pengamatan saya tadi, ini catatan tadi Pak Era sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta. Tadi saya perhatikan di awal sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian dari coachingnya itu bisa membuat rencana aksi yang akan dilakukan dan mengirim serta tanggung jawab. Tadi juga saya perhatikan percakapan sangat mengalir secara alami itu. Kemudian Pak Era juga tadi sudah sangat bagus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi dari coachingnya yaitu mampu menyampaikan dengan leluasa terbuka, mampu menyampaikan hal-hal permasalahan, dan yang terpenting tadi saya perhatikan juga menemukan ide atau gagasan dengan sendirinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu karena adanya pertanyaan yang berbobot yang dilontarkan oleh Pak Era sudah bagus. Kemudian bagaimana? Kita kan tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Nah, sekarang saya ingin bertanya, perasaan yang dirasakan Pak Era setelah melakukan kegiatan coaching tadi itu bagaimana? Coba diceritakan. Sangat-sangat surprise sekali Pak Solikin. Ternyata bagaimana kita menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya manusia yang bermanfaat adalah manusia yang baik, adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dan alhamdulillah
setelah kita diskusi tadi, saya membantu beliau Bu Rizky ini bisa menemukan solusi terhadap permasalahan beliau, sehingga beliaunya juga merasa terbantu. Saya juga bisa belajar dari Bu Rizky ini tersendiri Pak Kiai. Saya juga belajar dari permasalahan yang beliau alami. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kedepannya ya, untuk kedepannya yang akan dilakukan Pak Era terkait dengan pengembangan kompetensi tentunya yang akan dikembangkan oleh Pak Era agar kegiatan coaching yang dilakukan Pak Era itu memang bisa semakin mahir, semakin sehat. Itu langkah apa yang akan dikembangkan oleh Pak Era untuk kedepannya? Tentu apa yang sudah saya lakukan tadi masih banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna Pak. Untuk itu saya harus senantiasa belajar. Saya akan belajar dari misalkan dari YouTube, melihat praktek-praktek coaching yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan diseminasi praktek coaching terhadap rekan-rekan teman sejawat. Nah itu, sehingga nanti diharapkan dari teman-teman sejawat itu bisa melakukan teknik coaching sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswanya dapat terselesaikan. Kan kita tahu sendiri dari siswa yang kita hadapi memiliki permasalahan yang begitu kompleks, baik itu di permasalahan di rumah ataupun di sekolah. Betul, berarti nanti langkah kedepannya yang akan dilakukan Pak Era untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Pak Era, berarti diantaranya itu bisa melihat konten-konten di situ terkait dengan peningkatan kemampuan untuk mahir dalam melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kemudian yang kedua tadi disampaikan yaitu akan melakukan diskusi-diskusi baik kepada rekan sejawat terutama untuk meningkatkan keterampilan dalam coaching yang dilakukan bisa dengan rekan sejawat yang ada di sekolah daerah ataupun kepada siswa yang Pak. Terima kasih kepada Pak Era yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saya untuk melakukan kegiatan observasi. Semoga sukses selalu ke depannya Pak Era, selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih saya juga ucapkan kepada Pak Solikin yang sudah membantu saya juga ini dapat mengobservasi saya sehingga saya tahu kelemahan ataupun kekurangan saya di mana, sehingga nanti ke depannya bisa memperbaiki hal-hal yang dirasa memang perlu dikembangkan. Seperti itu Pak Solikin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Selamat siang ya Pak Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.